mengulas cerita komedi. Mengulas cerita komedi. Balik lagi di Sisi Sadar bersama saya Riz Gavara. Bersama saya Sena yang saat ini lagi bertemu dengan hantu Kuproy. Pengen bikin podcast seperti kita? Download Anchor dong. Nggak ribet. Ini kuli, hantu-hantu kuli berarti. Waduh. Nggak semua kuli itu Kuproy loh. Kuproy itu artinya apa sih? Anjir, kupro itu kan artinya kuli proyek, cu. Oh gitu ya. Gue kira tuh kayak bahasa-bahasa alay, Cuk. Ya memang gimana ya? Kupro itu ya yang ini waktu viralnya yang joget-joget Madura itu, bro. Oh, Kuproy. Astaga. Itu anjir asal muasalnya, cu. Para tretan-tretan. Gue baru nggak tahu, Cuk, kalau ternyata Kuproy itu kuli proyek ya. Kuli proyek, bener. Jadi ini adalah hantu-hantu yang membangun istana gitu, kerajaan gitu, kuli-kulinya gitu. Waduh, nggak nangkep ke sana sih sebenarnya. Tapi bisa juga. Mungkin ini salah satu hantu-hantu yang dia memang berdedikasi untuk membangun sebuah istana. Berdedikasi ya enggak lah ya, kok hantu kuli aja, kenapa anjing berdedikasi? Bangke. Kalau dulu kan namanya abdi, bro. Hah? Kenapa tiba-tiba abdi? Ya kan mengabdi kepada istana ya kan, jadi dia membangun istana gitu. Abdi apa? Abdi negara. Abdi istana. Lu jawabnya abdi slang gitu dong. Oh iya. Komedi. Oh iya, bisa abdi slang. Abdi Master Chef. Nih, ada kan abdi Bang Abdi slang. Nah, susah kenapa bisa sih susah. Anjing? Jauh banget. Nah, udahlah. Kali ini kita mau bahas ada cerita apa nih? Dapat lagi nih cerita dari salah satu Deadmokras nih, yang dia notabene nih wanita gitu. Oke. Wanita perempuan. Seorang perempuan, wanita. Karena ada perempuan tapi belum tentu wanita. Bisa aja waria. Agak susah sih gua mau kesana ya, mau bersihin gimana ya, nyapuinnya ya. Susah nih. Wanita sama waria. Oh ya, bisa. Kita kan nggak tahu ya. Tapi kan yang pasti dia kayaknya ceritanya sih tentang, gue sih cukup aneh ya. Cuman ya kita langsung aja sih ke ceritanya kali ya. Tapi ada, bro, setan ini. Pocicu, lu tahu Pocicu nggak? Apa sih Pocicu apaan? Pocong banci lucu. Boleh masuk. Pocicu. Lu kayaknya suka bikin istilah-istilah yang imut-imut dan cutie gitu ya. Orang cuma baru sekali bilangnya sering lu bengak. Lah. Ya udahlah, kita langsung kita ke ceritanya nih. Jadi ada seorang Deadmokras namanya namanya Dita ya. Dita. Oke. Dita Handoyo. Dita Supriyono juga bisa. Bisa. Oke, jadi si Dita ini dia menceritakan bahwa waktu itu adalah jadwal dia naik gunung untuk menarik angsuran. Bentar, ini kayak ini nih, apa? Ini kayak dua kata lucu nih. Kalimat sih, naik gunung, Iya kan? apa? Bayar angsuran. Naik gunung untuk menarik angsuran. Anjir, maksudnya apa, bangsat? Kenapa tiba-tiba dia menarik angsuran harus naik gunung, Cok? Dia bawa carrier. Bawa tenda, bawa nesting, bawa sleeping bag gitu. Yang nggak tahu kan namanya kerjanya di situ, Cok. Aneh lu, ini yang aneh lu, bangke. Oke, jadi Dita ini bekerja di bank swasta sebagai kolektor. Jadi kayak debt collector gitulah. Oke, gua paham. Oke. Jadi udah paham kan? Masuk kan ceritanya ke sini. Paham. Jadi waktu itu bentar, gue masih ketawa, Cuk. Gue masih ketawa sih kayak dua kalimat lucu. Naik gunung, bayar, narik setoran. Anjir lah lu, Cuk. Anjir. Ini kerjaan orang lu, Cuk. Iya, tapi disclaimer-nya jangan kayak gitu dong. Ya udah, oke, lanjut. Oke.
Jadi paginya tuh dia ngobrol gitu sama atasannya kali ya. Dia pakai bahasa Jawa nih. Ya apa yo? Udan ket mambengi gak terang-terang. Wayahe nang gunung kampling pisan. Gimana ya? Itu baru sampai Udah. itu di pos 3 tuh, belum ke summit. Enggak. Sumpah, freak banget cuma. Enggak. Anjir. Oke. lanjut. Gue jelasin dulu artinya tadi yang bahasa Jawa tadi. Jadi gimana ya? Hujan dari tadi malam nih nggak terang-terang. Waktunya naik ke Gunung Kempling sekali ini gitu. Oke. Nah waktu itu si Dita ini berangkat dalam keadaan gerimis gitu pagi hari gitu. Sekitaran jam 4:30 pagi kali ya. Karena kan ngejar summit kan. Ya dong. Berarti dia perlengkapannya udah pasti lengkap ya. Ya bisa, lu terserah lu lah. Kemudian dia pamitan nih sama atasannya gitu ya. Terus si bapak atasannya itu bilang, hati-hati yo Bel, hati-hati ya Dit. Kenapa? Gua bilang orangnya. Aduh ketahuan. Belek ya. Belek. Hati-hati ya Dit gitu. Nah habis itu di jalan tuh nggak disangka gitu. Waktu di jalan, waktu ke gunung gitu ya, dia tuh naik motor gitu. Nggak disangka tuh motor sama dianya tuh kepleset gitu. Waktu mulai naik ke gunung itu. Oke. Jadi di situ ada genangan air, terus si Dita nih ngerasa nih baru mulai berangkat aja udah kepleset gitu kan. Nangislah dia gitu. Terus Dita tuh ngelanjutin perjalanannya, melewati tanjakan yang konon katanya ada sosok ular raksasa gitu. Nih tanjakannya cukup curam gitu ya katanya ini ya. Nah waktu mulai nanjak nih ya, mau mulai nanjak itu bau wangi mulai terasa tuh. Di sana seperti bunga dan bau pandan. Oke, ada orang jualan kolak. Kolak pakai. Jatuhnya lebih ke lapar kali ya. Ada bau pandan. Ya nggak tahu kan pandan gitu. Mungkin ada istilah lain yang membuat dia jadi merinding mungkin kali ya. Nah tanjakan ini tuh licin gitu karena masih hujan waktu itu di atas gunung itu ya. Jadi ke arah gunung. Udah tanjakan ditambah harus menerabas air yang turun dari atas gitu. Setelah tanjakan ini ketemulah ke rumah salah satu nasabahnya. Pakaiannya udah nggak rapi tuh si Dita ya. Sepatunya udah kelepas. Terus celananya penuh lumpur, tasnya juga kena lumpur. Mandi lumpur nih kayaknya nih si Dita nih. Kenapa tiba-tiba dia mandi lumpur? Agak susah ya. Saat sampai si Dita nih langsung diberi percikan air menggunakan sulur padi. Gua bisa bayangin tuh. Kayak ramuan gitu, warnanya hitam, terus baunya cukup busuk gitu katanya Dita nih. Sama si pemilik rumah tuh katanya untuk menolak bala gitu katanya si pemilik rumah. Lalu Dita masuk ke rumah nasabah yang namanya Pak Lasmi dan Bu Lasmi. Kembar berarti. Enggak, kan suami istri anjir. Kan namanya sama. Ya kan biasanya kalau Pak Joko biasanya Bu Joko dong. Ya dong, enggak kembar itu bangke. Kalau Pak Joko berarti Bu Joki. Enggak. Bu Joki. Dia joki apaan anjir? Konsepnya enggak kayak gitu. Oke, gue lanjutin ya. Dari mana nih? Waduh, Bu Laksmi. Nah mereka tuh kasihan melihat si Dita nih kayak gitu, udah basah kuyup, terus penuh lumpur gitu kan. Terus kemudian si Dita dan Pak Lasmi dan Bu Lasmi itu ngobrol dan selesailah tugas si Dita itu di rumah itu. Terus sama Pak Lasmi ketika ingin berpamitan si Dita ini ya mau pulang gitu ya, itu diwejangi dan diberi 3 buah air yang ada di dalam botol. Buah apa air? 3 botol. Nah. 3 botol air. 3 buah air ya. 3 botol buah air. Ya gimana ya 3 botol? Nah. Ya 3 botol. Botol pertama itu disuruh diminum saat itu juga gitu. Katanya ini jamu, kata si Palas. Lalu botol kedua itu dengan warna sedikit merah, ini disiram di setiap sisi motor. Amer pasti. Enggak, bukan. Enggak, warna merah itu setiap warna merah tuh Amer, enggak. Oh iya. Enggak, anjir. Si Dita nih ngerasa kayak merinding gitu. Merinding dan sange. Enggak, merinding maksudnya. Ada ya.
Ada ya bebarengan kayak gitu ya. Ya kan merinding kan? Merinding. Botol ketiga nih warnanya hitam gitu, seperti air yang pertama dipercikan ketika Dita baru datang. Oh ya bener, ketan hitam. Bukan. Turun dibawain dibekeli Bukan. minuman biar anget di jalan kan. Tahu gue ujung-ujungnya mah tahu gue mah. Alah, lagu-laguan lucu. Enggak. Gue lanjutin. Air ini digunakan ketika kamu dalam bahaya gitu katanya, saat turun dari sini, kata si Palasmi gitu. Gunakan dengan cara disiram ke seluruh tubuh. Wah, salah itu mah kalau bahaya. Bahayanya apa dulu, bro? Ya kan nggak tahu bahayanya apa. Gini kalau gue mah, kalau misal dia bilang bahaya gitu kan, lebih bahaya kayak orang rampok kayak gitu kan. Nah, tuh Amel sama ketan hitam diminum dia bisa jurus mabok. Gitu gua. Bangke. Udah gitu gua mah. Enggak ya, buat teman-teman, ini Rizal emang lagi nggak sober sih kayaknya ya. Obrolannya dari awal nih ya. Itu tadi kalau warnanya putih, botol pertama tuh warna putih, lu kira pasti ini anggur putih kan? Iya, bener. Ya kan. Bangke, gua tahu. Pasti Pak Laksmi dan Bu Laksmi itu dewa mabuk. Dewa ruci. Bukan. Dewa mabuk. Bukan dong. Nah, batinnya si Dita nih gimana mau dipakai, mau disiram ke seluruh tubuh, orang baunya ya sangat busuk gitu. Mana mungkin Dita siram ke seluruh tubuh gitu kan. Jadi si Dita tuh kayak nyepelein gitu. Oke, lanjut ya. Lalu si Dita nih juga diberi wejangan, jangan gunakan spion motor dan jangan menoleh ke belakang. Itu seperti peringatan keras katanya. Ya enggak lah, ya itu biar hati-hati aja kan ke gunung. Ya goblok misalnya yang nggak fokus ke depan, Cuk. Ya nggak tahu juga ya. Lalu berangkatlah si Dita. Di jalan langit tuh sangat gelap gitu, petir dan suara gemuruh. Namun nggak hujan gitu. Ini agak susah ya. Namun nggak hujan gitu. Aneh ya. Ya ini mendung. Ya mendung gitu. Lembab. Waktu itu jam 10 pagi tapi seperti sore gitu. Tibalah di turunan yang tadi tuh, yang tanjakan yang mengerikan tuh tadi ya. Si Dita nih seperti melihat jalan yang mulus ada di sebelah kiri. Jadi dia gunain lajur kiri saat di turunan. Baru beberapa meter saat di turunan, petir itu menyambar. Jadi kayak petir tuh kayak kilatannya tuh kelihatan gitu. Terlihat bayangan putih sangat banyak di depan dan ada satu sosok seperti badan ular yang melintang di tengah jalan. Waduh. Jadi ini cukup mengerikan sih, kayak. Jadi ada kilatan tuh. Kalau kelihatan kan ada kilatan tuh kayak beberapa warna itu tuh kan jadi kelihatan kan. Nah ini kayaknya sosok di depan tuh kayak terlihat ketika ada kilatan menyambar. Si Dita nih gemeteran. Ya lebih terang aja gitu sih. Iya, si Dita nih gemeteran dan bulu kuduknya berdiri semua gitu. Bulu kuduk. Kilatan petir itu seperti memproyeksikan bahwa sosok itu ada di depan si Dita. Oke. Nih kan, jadi bener kan? Itu memproyeksikan bahwa sosok-sosok yang ada di sana gitu. Hingga turunan itu selesai. Jadi udah selesai nih ya, udah ngelewatin itu tadi ya kan. Tiba-tiba bannya si Dita nih, ban motornya itu kempes. Lalu si Dita nih menepi dan melihat ban depannya itu kempes. Karena turun dari motor, nggak sengaja si Dita nih melihat ke belakang gitu. Dan dari belakang seperti terlihat kumpulan jin dengan bentuk yang aneh dan mengerikan. Waduh. Kemudian ada sosok yang cukup dominan, ya sangat besar gitu ya. Ada kepala ular raksasa yang berada di paling belakang mereka. Oke. Langsung ya, jadi langsung ke flashback si Dita ini teringat pesan dari Pak Lasmi. Lalu dia membuka botol dari Pak Lasmi itu tadi. Digunain air dalam botol itu yang berwarna hitam, lalu disiramkan ke seluruh tubuh badannya si Dita. Wah, baunya itu katanya nih ya, baunya anyir, baunya busuk gitu kan. Tapi tiba-tiba setelah si Dita itu nyiram air itu ke tubuhnya, tiba-tiba mereka tuh yang jin-jin itu tuh lewat gitu. Lewat dan seperti jin-jin itu nggak ngelihat si Dita. Oh, oke. Keren juga tuh cairan. Iya, jadi kayak invisible man gitu ya. Serem juga sih. Cuman kalau nggak bawa air tadi gimana ya nasibnya si Dita ya? Ya dia pulang tetepan.
Ya enggak, maksudnya kan dicegat sama kumpulan jin-jin yang ada di sana kan. Bukan dicegat sih. Sebenarnya kalau misal dia berani-berani aja sih tetap turun sih. Cuman kan yang dikhawatirkan kan dia tuh nggak fokus jalannya kan. Karena posisi hujan, licin dan sebagainya itu loh. Iya, tapi mungkin katanya si Pak Lasmi ini karena dia memperingatkan bahwa jangan ngelihat ke belakang tuh, mungkin kalau ngelihat ke belakang si sosok-sosok yang ada di sana itu bakal kelihatan gitu. Oke, jadi sosok-sosok itu lebih ini ya, lebih tahu di mana di situ tuh ada orang yang mungkin bisa ditakut-takutin gitu kali ya. Bener, jadi di turunan itu dan nggak cuman satu sosok gitu. Jadi ada banyak sosok dan salah satunya ada si sosok kepula raksasa itu tadi gitu. Cuman gue pengen tahu ya, apa bener cairan botol warna hitam itu adalah anggur ketan hitam? Si Rizal nih bangke. Masa iya? Ya bisa jadilah. Warna hitam. Bisa jadi. Iya, itu sebenarnya kalau menurut gue ya, itu bukan cairan itu yang bisa bikin si Dita itu nggak kelihatan. Tapi memang baunya cuy. Iya, baunya kali ya. Iya bener, bau busuknya itu. Bau busuk gitu, bau anyir. Iya, jadi kalau misal dia ya ada orang nih, kenapa ada manusia bau tai gitu kan? Iya bener. Malas juga, hantu malas juga lah sama orang-orang bau tai gitu. Iya. Ngapain? Sumpah repot bener. Mendingan mereka pergi. Iya, tapi ini kan ceritanya putus di situ ya, putus di setelah mereka si jin itu pada kabur gitu kan, udah lewat. Lah kan si Dita kan motornya bannya kempes ya di tengah hutan. Gini bro, yang nulis aja udah males. Iya. Ini setan aja udah males nih, udah bau tai. Si penulisnya juga males. Ngapain dia cerita sama orang yang bau tai gitu kan? Iya bener. Anjir lah, gue kena bau tai.